Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Nirvia Rahmandani dari kelas PCI 01. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal mengenai priority, yaitu preemptive dan non-preemptive. Pertama, kita akan membahas tentang non-preemptive priority schedule. Di sini ada tabel yang isinya adalah proses, burst time, arrival time, dan priority. Prosesnya itu dari proses 1 sampai proses 4. Lalu di sini kita akan membuat bagan lagi untuk menunjukkan waktu detik 0 sampai detik 21. Nah, dilihat dari tabel tersebut, pada proses 1 P1 itu memiliki burst time 9, lalu arrival time 0, dan priority 3. Nah, karena proses 1 ini waktu kedatangannya di 0, maka kita menaruh P1 ini di angka 0. Kita tuliskan P1 ini di waktu kedatangan yaitu pada 0 detik. Nah, lalu kita akan menjalankan proses 1 ini dengan burst time 9. Nah, akan tetapi di proses 2 ini arrival time-nya itu adalah 1. Nah, walaupun begitu, karena ini non-preemptive, kita tetap lanjut untuk melanjutkan proses 1 terlebih dahulu. Dilanjutkan sampai proses 1 selesai di detik ke-9. Nah, lalu untuk menghitung proses selanjutnya, karena proses 2 ini memiliki priority nomor 4, jadi kita lanjut ke proses nomor 3 dengan priority 1. Lalu kita mulai dengan proses ketiga, burst time 7. Lalu kita jalankan sampai prosesnya selesai di detik ke-16. Untuk proses selanjutnya, setelah P3 atau proses 3, kita lanjut ke proses 4. Kenapa tidak proses 2? Karena proses 4 ini memiliki priority yang lebih tinggi daripada proses 2, yaitu memiliki priority 2. Jadi kita lanjut ke proses 4 terlebih dahulu. Karena proses 4 ini memiliki burst time 4, lalu kita lanjutkan prosesnya sampai selesai, yaitu sampai detik ke-20. Nah, sekarang proses yang belum dilakukan tinggal proses 2, sehingga kita bisa melaksanakan proses 2 setelah proses 4, yaitu dimulai dengan detik ke-20 dengan burst time 1. Nah, jadinya seperti ini. Nah, karena proses 2 ini dimulai dari detik ke-20 dengan burst time 1, maka akan selesai pada detik ke-21. Nah, dengan tabel yang tadi sudah kita dapat, kita akan menghitung CT, TAT, and WT. Nah, yang pertama kita akan menghitung CT atau composition time. Nah, itu dengan cara melihat di mana proses itu berakhir di detik. Proses 1 selesai di detik ke-9, lalu proses 2 selesai pada detik ke-21, proses 3 selesai pada detik ke-16, lalu yang terakhir proses 4 selesai pada detik ke-19. Lalu yang kedua kita akan menghitung TAT atau turnaround time. Caranya yaitu dengan menghitung CT atau composition time dikurangin dengan AT atau arrival time. Proses 1 9 dikurangin 0 yaitu 0. Proses 2 21 dikurangi 1 yaitu 20. Lalu proses 3 16 dikurangi 3 adalah 13, dan terakhir proses 4 19 dikurangi 6 hasilnya 13. Sehingga didapatkan perhitungan seperti tabel di atas. Lalu kita yang terakhir akan menghitung waiting time, yaitu dengan cara mengurangi antara TAT dikurangi dengan PT atau burst time. Nah, kita mulai menghitung dengan proses 1, 9 dikurangi 9 yaitu 0. Lalu proses 2, 20 dikurangi 1 adalah 19. Proses 3, 13 dikurangi 7 adalah 6.
lalu proses 4, 13 dikurangi 4 adalah 9. Nah, lalu didapatkan data seperti tabel di atas. Nah, sekarang kita akan menghitung average dari TAT dan WT. Jadi rata-rata dari TAT itu adalah 13,75 dan dari WT itu adalah 8,5. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu Preemptive Priority Schedule. Tabelnya masih sama seperti tadi dengan 4 proses. Karena kita di sini akan menghitung secara preemptif, nah berarti semua prosesnya dilakukan berurutan dimulai dari proses 1 dengan waktu kedatangannya yaitu 0 dengan burst time 9. Nah berarti kita selesaikan prosesnya sampai detik ke-9. Lalu dilanjut dengan proses 2 yang memiliki burst time yaitu 1 sampai detik ke-10. Nah, lalu di detik ke-10 ini dilanjut dengan proses 3 dengan burst time adalah 7. Sehingga proses 3 akan selesai pada detik ke-17, dilanjut dengan proses 4 yang akan berhenti pada detik ke-21. Lalu kita akan menghitung CT, TAT, dan WT lagi. CT dihitung dengan cara melihat di mana proses itu berakhir, di mana proses 1 berhenti pada detik ke-9, lalu proses 2 berhenti pada detik ke-10, lalu proses 3 berhenti pada detik ke-17, dan terakhir adalah proses 4 berhenti pada detik ke-21. Lalu kita yang kedua akan menghitung TAT atau turnaround time, yaitu dengan mengurangi CT atau composition time dikurangi dengan AT atau arrival time. Sehingga TAT pada proses 1 adalah 9 kurangi 0, 9, proses 2, 10 dikurangi 1 adalah 9, proses 3, 17 dikurangi 3 adalah 14, lalu yang terakhir proses 4, 21 dikurangi 6 adalah 15. Yang terakhir kita akan menghitung waiting time, yaitu dengan cara mengurangi TAT atau turnaround time dengan PT atau burst time, yaitu proses pertama 9 dikurangi 9 adalah 0, proses kedua 9 dikurangi 1 adalah 8, lalu proses ketiga 14 dikurangi 7 hasilnya adalah 7, dan yang terakhir proses 4, 15 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 11. Nah, dari perhitungan itu semua maka didapatkan tabel seperti di atas. Lalu kita akan menghitung average antara TAT dan WT. Average dari TAT adalah 11,75, lalu average dari WT adalah 6,5. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai preemptive priority dan non-preemptive priority. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.